Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk kita semua. Ya, pada kesempatan kali ini izinkan saya Faizan Zorif Al-Yusri dengan NIM 12130300043 dari Prodi Hukum Tata Negara Siasah kelas 2A untuk mereview ulang materi perkuliahan dari mulai minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 sebagai syarat memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Negara dengan dosen pengampu yakni yang terhormat Profesor Dr. Izam Potano MAG dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SCCMH. Nah baik, langsung saja kita beralih kepada pembahasan materi-materi tersebut. Pada pertemuan ke-9 ini masih membahas mengenai asal mula negara ya. Adapun teori mengenai asal mula negara lainnya, yakni yang pertama pada masa teori kekuatan. Teori kekuatan berbasis pada pendapat bahwa kekuasaan muncul karena adanya keunggulan kekuatan seorang yang lain dan biasanya dikaitkan dengan kekuatan fisik. Nah, pada zaman modern, kekuatan itu tidak hanya semata-mata pada hal itu saja, tetapi juga menyangkut politik, ekonomi, dan militer. Beberapa pemikir yang pendapatnya mencerminkan teori kekuatan antara lain Oppenheimer, Otto von Guericke, Karl Marx, Harold Jelaski, Leon Duguid, dan lain sebagainya. Nah, sebagai contoh, Oppenheimer misalnya, ia mengatakan bahwa negara merupakan alat dari golongan yang kuat untuk menertibkan masyarakat. Yang kedua ada pada masa positivisme. Positivisme adalah aliran pemikiran yang bekerja berdasarkan empirisme. Dalam upaya untuk merespon keterbatasan yang diperlihatkan oleh filsafat spekulatif seperti yang diperlihatkan oleh Immanuel Kant. Beberapa pemikir pada masa ini antara lain Rudolf von Jhering, Eugen Ehrlich, dan Hans Kelsen. Kita ambil pemikiran Eugen Ehrlich misalnya. Dia berpendapat bahwa program pokok dari tatanan hukum adalah mengembalikan hukum kepada kenyataan eksistensia. Yang ketiga, masa abad pertengahan. Pada masa abad pertengahan ini, masyarakat itu terbelenggu dengan struktur sosial yang feodal. Masa ini terbagi menjadi dua periode, yaitu pra-Renaissance dan pasca Renaissance. Adapun pada masa pra-Renaissance itu tokoh-tokohnya ada Augustinus Thomas Aquinas, Marcellus, dan Thomas More. Sedangkan pasca Renaissance itu ada Niccolò Machiavelli, Jean Bodin, Francisco Suarez, Hugo Gratius, dan Thomas Hobbes. Kemudian ada pada masa teori modern. Gugus pendapat dalam teori modern mengatakan bahwa negara adalah suatu kenyataan. Negara terikat waktu, keadaan, dan tempat. Adapun beberapa pemikir pada masa ini antara lain Cronenberg dan juga Luhmann. Kemudian bila ada teori tentang asal mula adanya sebuah negara, pastilah akan ada juga teori tentang lenyapnya sebuah negara. Adapun teori-teori tersebut yakni yang pertama teori organis. Menurut teori ini, sebuah negara lenyap karena adanya dua faktor, yakni perang dan bencana. Ketika sebuah negara kehabisan bahan pangan maupun alutsista pada saat perang, mau tidak mau negara tersebut akan diserahkan kepada negara pemenang. Begitu juga bencana. Tatkala ada suatu bencana besar terjadi, lalu negara tidak bisa memulihkan kondisinya sendiri, maka negara tersebut akan berhutang. Nah, apabila tidak bisa melunasi hutang tersebut, maka negara tersebut akan diberikan kepada negara yang dihutangi. Yang kedua ada teori anarkis. Menurut teori ini negara bisa lenyap karena dua hal, yakni karena adanya pemberontakan dan terorisme. Nah, apabila negara tidak mampu mengendalikan kedua hal tersebut, maka hal tersebut bisa membawa kehancuran terhadap negara itu sendiri. Yang ketiga ini teori Marxisme, yang mana suatu negara hancur atau lenyap karena pemberontakan kaum proletar atau kaum proletar ya dengan kaum pemodal. Adanya pemberontakan atau konflik ini apabila dibiarkan terus-menerus, maka akan melemahkan suatu negara dan lebih parahnya lagi bisa membuat negara itu hancur. Yang keempat, teori mati tuanya negara. Menurut teori ini, suatu negara akan hancur karena faktor usia negara tersebut ataupun memang negara tersebut kehilangan faktor pembentuk. Apabila negara sudah tidak termanage sejalan dengan faktor sosial maupun politik yang terus ada, maka hal ini bisa membuat negara tersebut terkikis habis lalu hancur. Begitu juga dengan hilangnya faktor pembentuk. Wilayah misalnya, apabila wilayah ini hilang atau lenyap, maka otomatis faktor pembentuk negara pun akan hilang.
Kemudian pada pertemuan 10 ini membahas mengenai fungsi dan tujuan negara. Ya, apabila kita berbicara mengenai tujuan dan juga fungsi negara, tentulah kita juga akan menemukan teori-teori dari para ahli mengenai hal tersebut. Nah, di antara teori-teori mengenai hal tersebut, yakni yang pertama itu ada teori Lord Sang. Lord Sang merupakan pemikir Tiongkok. Tujuan negara menurut teori ini adalah membuat pemerintahan negara menjadi berkuasa penuh terhadap rakyat. Nah, supaya negara dapat berkuasa penuh, maka rakyat harus dalam kondisi lemah dan miskin. Adapun sebaliknya, jika rakyat dijadikan kuat dan kaya, maka negara akan menjadi lemah. Yang kedua ada teori Niccolo Machiavelli. Menurut teori ini, tujuan negara adalah untuk mengusahakan terselenggaranya ketertiban, keamanan, dan ketentraman. Oleh karena itu, kedudukan pemerintah harus ditempatkan di atas segala aliran-aliran yang ada. Kemudian, ia berpendapat pula bahwa negara itu ada untuk kepentingannya sendiri. Maka pemerintah terkadang harus bersikap keras terhadap rakyatnya agar rakyat takut dan tunduk kepada pemerintah, sehingga tujuan suatu negara itu pun dapat tercapai. Yang ketiga ada teori Dante Alighieri. Pada masanya situasi di Italia begitu kacau. Ia kemudian mengusulkan agar paus cukup hanya berkonsentrasi mengenai masalah-masalah kerohanian saja dan tidak perlu ikut campur tangan dalam masalah politik. Adapun sebaliknya, negara harus turut mengatur hal-hal yang bersifat keagamaan. Menurut Dante, tujuan negara adalah untuk menciptakan perdamaian dunia. Oleh sebab itu, undang-undang yang seragam bagi umat manusia perlu diciptakan untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Yang keempat ada teori John Locke. Menurut teori ini, negara didirikan untuk memenuhi dan melindungi hak-hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak atas milik pribadi. Kemudian ia menolak pemikiran bahwa rakyat sudah otomatis menyerahkan seluruh kedaulatannya kepada negara. Padahal tidak, seluruh hak asasi itu tidak diserahkan. Hak alamiah seperti hak asasi manusia tadi itu tidak diserahkan. Apabila hal itu dilakukan, maka negara tersebut sudah menyimpang dari tugas dan fungsinya sehingga dapat hilang status keabsahannya. Kemudian pada pertemuan ke-11 ini masih membahas mengenai fungsi dan tujuan negara ya. Pada pertemuan ini dibahas teori-teori lain mengenai pembahasan tersebut. Yang pertama itu ada teori Immanuel Kant. Menurut teori ini, negara mempunyai tujuan untuk menegakkan hak dan kebebasan warganya yang telah diatur dalam hukum berdasarkan ketentuan undang-undang. Jadi kehidupan rakyat dalam suatu negara bukanlah atas hasil kerja pemerintah, tetapi karena kemampuan diri masyarakat sendiri untuk hidup. Yang kedua ini dari pandangan paham sosialis ya. Tidak jauh berbeda dengan pandangan Kant tadi, maka paham sosialis juga memandang bahwa tujuan negara adalah memberikan kebahagiaan hidup yang merata dan sama kepada setiap warganya. Nah, salah satunya bagaimana? Salah satunya adalah dengan pemberian pekerjaan sehingga manusia dapat hidup layak. Negara juga perlu memberi jaminan bahwa hak asas tadi itu tidak dilanggar tanpa memandang kelas-kelas sosial yang ada. Yang ketiga, ini pandangan paham liberalis kapitalis. Paham liberal kapitalis ini pada dasarnya memandang manusia sebagai makhluk hidup yang individualis. Jadi teori ini merupakan antitesis paham sosialis tadi, di mana tujuan negara menurut paham ini adalah memberikan kebebasan penuh bagi setiap warga negara untuk memperoleh kebahagiaan hidup masing-masing. Nah, negara hanya bertugas untuk menjaga agar pelanggaran hak-hak pribadi itu tidak terjadi. Adapun dalam perekonomian juga sama. Ini juga berlaku aturan ini di mana kebebasan bersaing atau free fight liberalism membuat negara tidak banyak turut campur dalam urusannya karena mekanismenya mengikuti mekanisme pasar. Yang keempat ini pandangan sosial demokrat. Teori ini merupakan antitesis bagi paham kapitalis, di mana tujuan sistem sosial demokrat adalah untuk mensejahterakan rakyat. Jadi negara harus berperan aktif dalam memberikan jaminan kesejahteraan. Adapun kesejahteraan itu diwujudkan dalam 5 pilar, yaitu demokrasi, rule of law, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti diskriminasi. Baik, pada pertemuan ke-12 ini membahas mengenai tipe dan bentuk susunan negara. Secara umum, negara itu dibagi menjadi 2 tipe, yakni negara kesatuan dan negara serikat. Kita bahas mengenai negara kesatuan terlebih dahulu. Negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat.
Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi. Tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Sehingga hakikat negara kesatuan adalah kedaulatan yang tidak terbagi. Nah, ada beberapa model negara yang ada pada kelompok negara kesatuan ini. Yang pertama itu ada vertical management model, yakni pemerintah pusat mendirikan badan-badan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan pemerintah di tingkat lokal. Nah, model ini itu dipakai seperti halnya di Inggris dan Jepang. Yang kedua ada centralized representative model, yakni adanya dua badan pemerintahan, yaitu badan yang didirikan oleh pemerintah lokal untuk melayani kepentingannya, dan badan atau organ yang didirikan oleh pemerintah pusat di tingkat lokal. Seperti model ini itu diterapkan seperti halnya di Swedia, Spanyol, dan Denmark. Yang ketiga ada unification model, yakni pemerintah pusat menempatkan pejabat pilihannya guna menduduki badan administratif yang didirikan oleh pemerintah lokal. Nah, model ini itu dipakai seperti halnya di Belanda. Yang keempat ada mixed model atau menggabungkan tiga model tadi menjadi satu. Nah, model ini itu biasanya dipakai seperti halnya di Prancis. Nah, tentunya ada karakteristik tersendiri dalam kelompok negara kesatuan ini. Yang pertama itu hanya satu konstitusi saja yang berlaku. Yang kedua, satu pemerintahan di tingkat pusat bersifat sentralistik. Yang ketiga, satu kewarganegaraan. Yang keempat, satuan pemerintahan lokal yang merupakan subdivisi dari pemerintah pusat. Yang kelima, dominasi pusat sangat kuat karena adanya sentralistik. Pembahasan yang selanjutnya yakni mengenai negara serikat. Negara serikat atau union sebenarnya merupakan gabungan dari banyak negara ya. Menurut Miriam Budiarjo, negara serikat terbentuk karena adanya beberapa faktor atau hal, seperti perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi, dan keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas. Nah, adapun karakteristik dari negara serikat ini, yaitu yang utama satu wilayah. Negara terbagi atas negara-negara bagian. Yang kedua, memiliki kedaulatan ganda. Yang ketiga, hubungan antara pemerintah federal dengan pemerintahan daerah bersifat koordinatif dan atau kooperatif. Jadi dari dua tipe atau dua bentuk negara tersebut dapat kita lihat bahwa memang ada perbedaan yang sangat jelas. Contohnya adalah di mana bentuk negara kesatuan pemerintahannya lebih didominasi oleh pemerintah pusat, sedangkan negara serikat atau federal pemerintahannya diserahkan pada masing-masing negara bagiannya. Baik, berlanjut kepada pertemuan ke-13. Ini membahas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan. Membahas mengenai bentuk pemerintahan, setidaknya ada 4 aspek atau bentuk pemerintahan yang ada, yakni yang pertama autokrasi, merupakan bentuk pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh seorang yang berkuasa secara penuh dan juga tidak terbatas masanya, sehingga pemerintahan ini akan bertahan dalam jangka waktu yang sangat lama. Yang kedua ada oligarki. Oligarki sendiri adalah perubahan sistem pemerintahan di mana kaum bangsawan, elit politik, dan kalangan atas juga ikut menindas rakyat bersama raja sehingga muncul sikap etnosentrisme dan feodalisme. Yang ketiga ada monarki. Monarki merupakan suatu sistem pemerintahan di mana raja yang menobatkan dirinya menggunakan kekuasaan semata-mata untuk rakyat dan bukan untuk dirinya sendiri. Dan yang keempat ini ada republik. Republik merupakan bentuk negara di mana tampuk pemerintahan bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin atau dikepalai oleh seorang presiden. Lalu kita membahas mengenai siklus teori ya. Polybius membuat skema atau siklus perputaran sistem suatu negara. Yang pertama itu ada monarki. Ciri-ciri sistem ini yaitu dipegang oleh satu orang dan memiliki kepentingan. Yang kedua tirani. Ciri-ciri sistem ini yaitu kekuasaan dipegang oleh satu orang dengan kesewenangannya. Yang ketiga aristokrasi. Kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Aristokrat atau golongan bangsawan mulai peduli terhadap rakyat yang tertindas oleh kebijakan penguasa yang semena-mena. Yang keempat ada oligarki. Kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingan. Yang kelima demokrasi. Pemerintahan dijalankan oleh rakyat dan pemerintahan yang dilakukan harus untuk kepentingan rakyat. Yang keenam ada okhlorasi. Masing-masing orang ingin mengatur dan memerintah secara bebas dan sama. Nah, ketika tampuk pemerintahan sudah dikuasai rakyat,
negara menjadi kacau karena seluruh rakyat ingin menjadi pemimpin, sehingga pemerintahan akan kembali ke sistem monarki. Kemudian di samping adanya bentuk pemerintahan tersebut, tentunya ada pula yang namanya sistem pemerintahan. Dalam pandangan Muhammad Mahfud MD, sistem pemerintahan diartikan sebagai sistem hubungan dan tata kerja antara lembaga-lembaga negara. Karena adanya kecenderungan teoritis, pada akhirnya hal tersebut menunjukkan adanya dua model sistem pemerintahan, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer. Adapun menurut Mahfud MD, sistem presidensial memiliki ciri-ciri yang pertama, kepala negara menjadi kepala pemerintahan eksekutif. Kedua, pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemen, yaitu contohnya DPR. Yang ketiga, menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden. Yang keempat, eksekutif dan legislatif sama-sama kuat. Sementara itu, sistem parlementer memiliki ciri-ciri. Yang pertama, kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Yang kedua, pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Yang ketiga, kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijatuhkan oleh parlemen melalui mosi. Yang keempat, kedudukan eksekutif atau kabinet lebih rendah dan tergantung kepada parlemen. Nah, dari ciri-ciri tersebut dapat kita ketahui bahwa ranah teoritis sistem pemerintahan dalam penelitian ini menunjuk kepada sistem hubungan antara eksekutif dan legislatif. Hubungan tersebut menciptakan sistem pemerintahan yang dapat dipilah dalam dua kategori besar, yaitu sistem presidensial dan sistem parlementer tadi. Baik, pada pertemuan ke-14 ini membahas mengenai negara autokrasi dan demokrasi modern. Pertama, kita bahas mengenai negara autokrasi terlebih dahulu. Autokrasi atau sering disebut juga autokrasi adalah sistem pemerintahan di mana satu orang atau seorang autokrat memegang semua kekuatan politik, ekonomi, sosial, maupun militer. Autokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu autos yang berarti diri dan kratos yang artinya kekuatan, yang apabila digabungkan menjadi kekuatan yang dipegang seorang diri. Dalam autokrasi ini, kemauan autokrat menang atas kepentingan kekuatan publik, menang atas kepentingan kekuatan aktor politik maupun masyarakat pada umumnya, yang artinya sosok autokrat tidak tunduk pada hukum atau kerangka ketatanegaraan yang membatasi atau memoderasi kekuasaannya. Nah, kemudian penganut atau jenis-jenis negara autokrasi modern, yakni fasisme Italia, Nazisme Jerman, dan komunisme Uni Soviet. Nah, adapun indikator negara autokrasi secara lebih gampang, mudah dipahaminya, yang pertama, ini menggunakan sistem satu partai atau partai tunggal. Yang kedua, menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Yang ketiga, organisme yang dianggap sebagai suatu kesatuan yang mempunyai hak masing-masing. Keempat, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa. Dan yang kelima, eksekutif itu lebih dominan. Kemudian kita beralih kepada pembahasan mengenai demokrasi modern. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Meskipun sebenarnya sejarah demokrasi sudah dimulai sejak zaman demokrasi klasik ya, seperti yang pernah dipraktikkan bahkan sebelum era Yunani kuno dan Romawi, tapi tidak selamanya sejarah tersebut mengenal penerapan demokrasi. Rakyat dalam konteks ini hanya menjadi objek pengaturan dan objek pemerintahan saja, tanpa adanya pengakuan terhadap hak individual maupun hak publiknya, seperti yang dimiliki manusia-manusia zaman modern sekarang ya. Oleh karena itu, sebelum zaman modern, sangat sedikit negara yang secara sadar menerapkan sistem pemerintahan demokrasi, kecuali tadi Yunani kuno dan Romawi. Bahkan, di zaman pertengahan, meskipun berlangsung cukup lama ya, dunia sama sekali tidak kenal dengan sistem pemerintahan demokrasi. Hal tersebut terjadi merata di seluruh dunia. Namun demikian, ada fenomena demokrasi di zaman modern, yakni demokrasi yang semula berada dalam ranah politik saja, kemudian berkembang ke ranah-ranah lainnya seperti ke ranah ekonomi, sosial, hukum, dan lain-lain. Kenyataan dewasa ini menunjukkan bahwa hampir tidak ada bidang kehidupan manusia yang tidak dimasuki oleh konsep demokrasi. Nah, adapun indikator demokrasi modern secara lebih singkatnya, yang pertama ini menggunakan sistem multipartai. Yang kedua, penyelenggaraan kekuasaan rakyat. Yang ketiga, kumpulan atau kesatuan daripada para individu. Yang keempat, rakyat memiliki kendali penentuan wakil penuh. Dan yang kelima, undang-undang lebih dominan.
Baik, beralih kepada pertemuan terakhir, pertemuan ke-15. Ini membahas mengenai pelaksanaan pembatasan kekuasaan dan juga membahas mengenai teori trias politika. Pelaksanaan pembatasan kekuasaan, ini ada beberapa teori yang membahas mengenai hal tersebut. Salah satunya itu dari Maurice Duverger. Menurutnya ada 3 mekanisme atau cara yang bisa dilakukan dalam melakukan pembatasan kekuasaan. Yakni yang pertama secara langsung. Secara langsung ini juga ada 3 cara sebenarnya. Cara secara langsung yang pertama yakni pemilihan para penguasa. Hal ini berarti ada kehendak dari rakyat dalam menentukan siapa para calon penguasa yang dikehendaki oleh mereka, yang nantinya pilihan tersebut akan berpengaruh terhadap realita ke depannya. Secara langsung yang kedua yakni pembagian kekuasaan. Artinya upaya untuk mengurai agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan di salah satu lembaga atau pihak, sehingga kekuasaan bisa berjalan sesuai fungsi dan tugas masing-masing lembaga tersebut. Dan cara secara langsung yang ketiga yakni kontrol yurisdiksional. Artinya melakukan pengawasan terus-menerus yang bisa dilakukan secara langsung. Kemudian cara yang kedua menurut Maurice yakni menambah atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintah. Maksudnya masyarakat yang dipimpin atau sekalipun pihak oposisi itu bisa menunjukkan power yang dimilikinya dengan tujuan agar tidak ada keleluasaan tanpa batas yang dimiliki oleh penguasa. Dan cara yang ketiga menurut Maurice, ini pengendalian kelaliman-kelaliman pihak penguasa dari masyarakat. Ini ada 2 ya, bisa dari internal atau eksternal. Internal sendiri yakni setiap lembaga yang ada diawasi oleh suatu dewan di atasnya. Contoh, DPR diawasi oleh MKD, Mahkamah Kehormatan Dewan, dan lain sebagainya. Yang kedua eksternal, yakni penyelenggaraan kekuasaan secara tidak langsung dibatasi oleh masyarakat sebagai bagian dari perangkat hukum. Lalu beralih kepada pembahasan mengenai teori trias politika ya. Trias politika adalah sebuah ide bahwa sebuah pemerintahan yang berdaulat harus dipisahkan antara 2 atau lebih kesatuan kuat yang bebas. Tujuannya adalah untuk mencegah kuasa negara yang bersifat absolut. Nah, adapun perkembangan teori trias politika ini, yang pertama itu di Prancis abad ke-16. Konsep ini dibagi dalam beberapa aspek, yakni fungsi diplomasi, fungsi defensi atau pertahanan, fungsi finansi atau keuangan, fungsi justifi, keadilan atau penegakan, dan fungsi politik. Yang kedua pada masa John Locke, ini terbagi dalam beberapa aspek, yakni fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federatif. Nah, kemudian pada yang ketiga pada masa Montesquieu, yang mana dalam bukunya The Spirit of the Laws, konsep ini dibagi dalam beberapa aspek, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian membahas mengenai apa itu legislatif, eksekutif, yudikatif sendiri. Legislatif, bentuk dari lembaga ini adalah DPR, MPR, dan DPD, di mana tugas dan wewenangnya adalah membuat dan merumuskan undang-undang. Di sisi lain, kekuasaan legislatif juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan eksekutif atau presiden. Yang kedua ada eksekutif, bentuk dari lembaga ini adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri, di mana tugas dan wewenangnya adalah melaksanakan undang-undang atau konstitusi yang telah dibuat. Dan yang ketiga ini yudikatif. Bentuk dari lembaga ini adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial, di mana tugas dan wewenangnya adalah mengawasi jalannya pelaksanaan undang-undang dan sebagai penegak hukum apabila di dalam pelaksanaan undang-undang tersebut terjadi hal yang melanggar undang-undang. Nah, jadi dari hal-hal tersebut dapat kita ketahui bahwasanya adanya pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara, sekaligus bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia. Baik, mungkin itu tadi pemaparan materi dari mulai pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan ke-15. Semoga apa yang telah disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri saya pribadi tentunya dalam memahami konteks dasar ilmu negara ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.